Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Majalengka jurusan Manajemen 2B yang akan melakukan penelusuran dan observasi produk Latansa Kacang Kedelai, salah satu UMKM yang berada di Desa Gunung Wangi, Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, yang ditugaskan oleh salah satu mata kuliah mikroekonomi. Yuk ikutin kelanjutannya. Nah, sekarang kita akan mewawancarai owner atau pemilik pabrik, bagaimana pabrik ini bisa berdiri dan apa saja struggle-nya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ahya, asal dari Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Saya memperkenalkan produk saya Latansa yang beroperasi di bidang makanan ringan yang bentuk dari singkong sama terigu sama kacang kedelai. Nama perusahaan saya berarti Sariwangi Latansa. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Jadi Ya. kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita mau tahu nih, Bapak tuh mendirikan Latansa ini tuh dari tahun berapa sih kira-kira? Kalau tahunnya nggak tahu ya, tapi perkiraan hampir 20 tahunan lah. Berarti Dari 2000-an lah. 2003. Iya. Sebelum kita lahir juga berarti udah diproduksi. Iya, Pak, Udah, udah mulai iya, produksi. iya. Nah, Pak, awal mula Bapak ngerintis usaha ini tuh dari apa dulu sih, Pak? Dulu mah dari jagung, yang pemasaran yang kurang bagus. Itu kacang kedelai sekitar 8 tahunan tuh bagusnya pemasaran gitu. Cuman sekarang udah banyak yang produksi, jadi bikin lagi motivasi lain yang seperti keripik, stik dari terigu gitu. Tapi sekarang yang paling banyak ya dari terigu, stik gitu. Keripik juga kurang sekarang gitu. Soalnya malum di pasaran sih kalau ada yang rame-rame pasti banyak yang ngikutin gitu. Bapak kenapa sih milih buat bisnis makanan gitu? Menurut saya gitu ya, makanan itu nggak ada habisnya sih. Iya, benar, Pak. Beda dengan bisnis proyek apa tuh kan kadang-kadang gimana gitu ya. Terus dari sisi itu kan kalau makanan tuh bisa membantu masyarakat ya, kadang-kadang yang udah nggak masuk ke pabrik juga kan di sini bisa kayak jompo gitu ya kan, bisa kerja gitu. Untuk pabrik kan harus yang pendidikan, harus itu. Kalau ini mah seumur hidup lah bisa kerja asal masih mampu gitu, nggak dibatas. Ini kontrak sekian, kontrak enggak gitu. Oh iya, jadi manfaat juga buat lingkungan sekitar ya, Pak? Iya. Ya tadi kan aku udah nyebutin jenis-jenis produk dari yang Kacang mulai jagung, dari jagung, sampai sekarang produk yang unggul banget nih kayak ulang di masalah gitu Pak. yang itu sistem itu ya perkiraan kalau diambil rata-rata ya 40 tahun per hari, 1 ton ya. Bukan banyak ya, Pak? Mm-mm. Jadi Bapak tuh dari tahun ke tahun tuh inovasi terus ya produknya? Iya, soalnya kalau makanan tuh jadi kalau kitanya monoton ini aja ya udah kita kan kalah saing. Walaupun satu jenis gitu ya, tapi dirasa tuh harus beda-beda. Sekarang lagi viral rasa ini, berarti harus kita ngikutin, tapi harus beda sama yang lain gitu. Kalau disamain ya udah kita kalah gitu. Makanya saya ini bersaingnya bukan dengan orang-orang yang modalnya kecil teh. Modalnya ya yang lainnya yang sampai 1 M juga ada gitu. Kalau misalnya harga dari yang tak ke Oh iya. itu berapa itu Pak kalau dari pasar? Kalau dari pabrik langsung 600 rupiah Yang per 1000 piece. bungkus itu ya? Yang per piece ya per paknya 7.400 per pak. Kalau harga itu nggak dibeda-bedain. Pacaran di warung-warung nantinya yang 1.000. Pak, untuk omset kira-kira per bulannya berapa sih, Pak? Ini kan perputaran uang itu ya, bukan omset keuntungan dulu gitu.
Kalau perputaran uang itu paling ya antara 500-an lah, 500 juta per bulan. Oh ya, kalau keuntungan kan kadang-kadang ini untuk hari ini untung segini, besok hari kan ada minyak yang naik gitu ya, itu bahan baku naik. Ya kalau diambil rata-rata ya ambillah 20% buat keuntungan. 20% dari 500. Iya. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu itu pemasarannya tuh gimana itu bisa sampai 500 juta itu? Ini pemasarannya kan ke wilayah Tangerang, ke wilayah Cengkareng ya, Tambun sama Indramayu. Cuman itu emang cuma 3 titik, tapi sama Cengkareng disebarinnya hampir sewilayah Tangerang. Itu Tambun di sewilayah Bekasi dipegang gitu. Berarti itu teh pemasarnya tuh lewat media Lewat agen, atau lewat agen. ya lewat agen. Kitanya dari merintis dari perpa sampai sekarang 1 truk gitu. Jadi yang merintis lah, nggak sekaligus langsung 1 truk gitu. Untuk karyawan Pak, sampai sekarang udah ada berapa orang sih kira-kira? Ada 150 orang. Buat karyawan campuran itu ada yang produksi, ada yang bungkus, ada supir gitu. Ini dari 3 desa berarti Gunung Wangi, Mekarwangi, Ausyah, sama Kubang. Lumayan juga ya Pak udah ngebantu orang-orang di sekitar buat Alhamdulillah. dapat penghasilan. Iya. Gimana kita saingannya tuh dari produknya atau Kalau produk kan di rumah orang lain juga bisa semua gitu ya. Cuman di masalah rasa itu ya emang nggak sama semua gitu. Kalau kita kalah rasa pasti harga juga pasti kalah. Rasanya menonjol dari orang lain, walaupun kita harganya tinggi juga, yang lain pasti nggak bisa ngalahin gitu ya. Perbedaan produk Bapak itu dari rasa ya Pak? Dari rasa, ya dari rasa. Kalau dari bentuk sama, memang orang lain juga sama. Dari bentuk, dari rupa, dari kemasan sama. Cuma di rasa yang beda. Bapak kan udah merintis 20 tahun lebih ya Pak ya. Harapan Bapak ke depannya untuk usaha Bapak sendiri apa Pak? Di wilayah sini ya udah ada yang megang ya, rencananya mau buka di luar gitu. Bukan cabang itu bukan Pak? cabang seperti Sumatera, Kalimantan gitu. Tapi itu baru rencana. Semoga aja ya Pak terlaksana. Amin. Dikit dong pesan buat orang-orang yang sekitar seumuran kita nih, anak-anak muda yang mau merintis usaha gitu dari awal. Jangan dilihat dulu penghasilan. Jadi yang paling utama dulu hobi dulu. Hobi diulik, kalau usaha kalau nggak hobi nggak bakalan sukses deh. Ya. Terus masalah penghasilan nanti juga kalau udah jalan, insya Allah ada jalan lagi lah. Ya kalau soalnya gini, saya juga kalau dibilang sama orang lain gimana ini keuntungannya, kan harganya sekarang sekian diambil sama minyak apa emang ada untung ada untungnya enggak gitu ya. Tapi kan kita udah menggeluti dari kecil, dari sekecil rupa gitu ya. Berarti udah tahu, oh gini cara menghasilkannya harus gini gitu. Apa dari tonase, apa dari pembelanjaan gitu. Mengambil keuntungannya gitu. Kalau kita ngambil keuntungannya dari produksi aja, ya pasti kita kalah saing. Soalnya mau keuntungan segitu, mau sama yang lain sama isinya gitu ya. Kita mau kalah, soalnya kita modalnya kecil, biaya transfernya berarti kemana-mana kan gede ya kalau bolak-balik. Kalau orang lain belanja 1 kali, kalau kita makan ya 1 kali, kalau kita kan hampir tiap kali belanjanya. Kalau perhitungan dari keuntungan belanja itu emang nggak ada. Tapi kita ngambil keuntungannya ya kadang-kadang dari segi apa yang dikurangin gitu. Apa yang harus kita kerjain gitu. Kalau mengandalkan orang lain terus emang ya kecil gitu. Nah, baik Bapak, terima kasih. Nah, itu teman-teman tips dari Bapaknya mulai usaha itu dari hobi terlebih dahulu, sedikit demi sedikit nanti menjadi bukit. Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini juga kita akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana proses produksi dari mulai menyiapkan bahan-bahan, proses penggorengan, dan proses pengemasan. Mari. Saat ini kita sedang di dalam pabrik yang sedang memproses penggorengan kacang
adalah kacang kedelai yang masih mentah, lalu ada kacang kedelai yang sedang direndam selama 4 jam, habis itu ditiriskan. Setelah direndam selama 4 jam, kacang kedelai akan dimasukkan ke dalam panci penggorengan yang akan digoreng selama 10 menit. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam penyaringan minyak. Saat ini kita sedang di bagian proses pengemasan kacang kedelai. Bagaimana sih cara proses pengemasannya itu? Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini merupakan bagian dari pengemasan kacang kedelai. Pengemasan kacang kedelai ini menggunakan plastik yang berukuran kecil seperti ini. Setelah kacang kedelai dikemas semuanya, maka akan dimasukkan ke dalam plastik yang berukuran sedang. Nah, satu pak ini berisi 12 pieces. Ini adalah barang-barang yang akan nanti dikirimkan ke kota-kota tujuan seperti Tangerang, Tambun, dan Indramayu. Itulah hasil observasi yang kami lakukan dan kesimpulannya adalah jadikanlah hobi untuk berbisnis dan jangan pernah menyerah, tetap belajar dan berusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.